Assalamualaikum, pada video kali ini saya akan membahas mengenai energi potensial. Energi potensial ini merupakan salah satu bentuk energi ya, di antara energi-energi lainnya. Contohnya misalkan energi panas, yang disebut juga sebagai kalor, kemudian ada energi kinetik. Tapi di antara energi-energi itu punya satu kesamaan, yaitu merupakan besaran skalar. Jadi energi-energi tadi, yang saya sebutkan tadi, merupakan besaran skalar. Oke, energi potensial yang akan saya bahas di sini merupakan penurunan persamaannya, dan itu ada dua, yang berhubungan dengan ketinggian, dan yang kedua adalah berhubungan dengan pegas atau nanti jarak, gitu ya, untuk sumbu X. Nah, yang pertama kita yang mana dulu nih ya, yang ketinggian dulu ya. Jadi yang ketinggian dulu, baru yang pegas. Berarti ini saya bagi dua ya, sisi kiri dan atau sebaliknya nantilah, takut nggak cukup. Oke, yang ketinggian ya. Yang ketinggian ini berarti sumbu Y ya, atau sumbu vertikal. Nah, kenapa saya tulis ini nanti akan saya bahas di bawah-bawahnya ini. Yang pertama perlu diperhatikan adalah bahwa sumbu kartesius itu yang biasa kita gunakan dalam penentuan vektor ya, itu memiliki dua. Kalau di sini bisa 3, atau analisis dimensi bisa sampai 11 loh, tapi ini kita 2 aja ya. Jadi ini sumbu X, kemudian ini ada sumbu Y. Nah, sumbu X merupakan horizontal, sumbu horizontal, sumbu Y merupakan sumbu vertikal. Nah, ketinggian itu hubungannya dengan sumbu vertikal, karena hubungannya dengan ketinggian kan. Ketinggian kan ke atas ke bawah gitu ya, jatuh dari atas ke bawah gitu ya. Maka sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y, maka nanti diferensialkannya terhadap Y. Kalau yang teorema usaha energi kan terhadap X, kalau ini nanti terhadap Y. Nah, bagaimana? Sama dengan yang video sebelumnya, untuk yang teorema usaha energi, bahwa usaha sama dengan energi. Tapi di sini energi yang kita pakai adalah energi potensial. Esensinya sama. Nah, kemudian sama dengan integral F D. Nah, D apa nih? dy. Kalau yang di teorema itu ini dy. Maka F-nya di sini Fy pasti. Nah, terhadap apa? Dari mana ke mana? Dari Y inisial ke Y final, atau dari Y awal, Y akhir, atau dari ketinggian awal dan ketinggian akhir, gitu ya. Ini konsepnya, konsep dasarnya. Nah, Fy itu sebenarnya M dikali AY. AY apa gitu kan? AY itu adalah percepatan pada sumbu Y. Kalau kita tinjau percepatan pada sumbu Y di sini, kita anggap kita menggunakan percepatan konstan ya, yaitu adalah hubungannya dengan gravitasi. Maka di sini adalah negatif G. Negatif mengindikasikan bahwa gayanya merupakan gaya tarik. Nanti mg-nya merupakan gaya tarik. Jadi minus G di sini menyatakan bahwa geraknya ke bawah. Jadi misalkan bola saya jatuhkan dari sini, ini pasti jatuh ke bawah, nggak mungkin ke atas. Maka negatif itu menunjukkan bahwa percepatannya ke bawah, gitu ya. Karena percepatan itu vektor. Nah, maka di sini saya tuliskan bahwa M dikali negatif G atau negatif mg. Jadi Fy nanti di sini itu merupakan negatif mg, gitu ya. Oke, lanjut ke sini. Maka energi potensial sama dengan ini ke sini ya. Itu sama dengan ini integral dari Y inisial ke Y final, ganti langsung jadi negatif mg dy, gitu ya. Nah, ini sama dengan ini dot ini, karena di depan dy ini ada 1 sebenarnya, tapi nggak ditulis. Ada 1 sebenarnya depan dy itu. Nah, kemudian M itu merupakan konstanta inersia, maka dia keluar ya, karena konstanta keluar, nggak masuk dalam integral. G itu sebenarnya memang sih ada hubungan dengan ketinggian, tapi dalam hal ini kita anggap bahwa nilai G itu tetap tidak berubah. Maka nilai negatif mg keluar dari perhitungan. Sehingga yang di dalam tinggal ini Y inisial terhadap Y final dy. Ingat, di depan dy ada 1 ya, ada 1 sebenarnya, atau Y pangkat 0. Maka di sini negatif mg. Nah, integral 1 terhadap dy itu ya Y itu sendiri, gitu. Integral 1, depannya kan ada 1 nih, 1 terhadap dy itu Y itu sendiri. Kita masukin batasnya, Y final, jangan lupa batasnya.
Nah, ini akan menjadi, maka energi potensial sama dengan negatif M G Y final dikurang Y inisial. Inilah konsep awal dari energi potensial yang ada hubungannya dengan ketinggian. Ya, misalkan saya ambil contoh. Jadi ini ya, ada misalkan tebing ya, tebing atau gedung terserah kalian. Nah, di sini ada apel. Apelnya saya jatuhkan, pasti ke bawah ya, nggak mungkin ke atas kan. Nah, ini dengan percepatan negatif G gitu kan. Untuk menjaga kesimpelannya, kita anggap G itu adalah 10 ya, jadi negatif 10 meter per sekon kuadrat. Atau kan 9,81 sekian ya. Ini biar simpel aja, 10, negatif 10. Ketinggiannya biar simpel lagi 10 gitu ya. Jadi ini adalah Y inisial, Y final. Y final berarti kan 0 nih. Di sini 0. Jadi ini ketinggian 10 meter. Jadi Y inisialnya itu dari ketinggian 10 meter. Ini 10 meter. Ini 0 meter. Karena jatuh di bawah. Ya, dasar ini adalah 0 meter. Ini ketinggiannya 10 meter. Oke, kita langsung masukkan ke persamaan nih. Jadi EP sama dengan negatif. Oh ya, masanya berapa ya? Masanya 1 kilo aja ya. Apel 1 kilo. Jadi negatif 1 dikali dengan G. G-nya negatif. Aturan negatif nggak terus dulu ya. Jadi ini 1 gitu maksudnya. Maaf, saya ulangin. 1 dikali negatif ini punyanya G gitu. Di awal tadi kan nih, negatif kan punyanya G, bukan punya M. M itu nggak pernah negatif ya. Jadi ingat, M itu nggak pernah negatif karena dia konstanta inersia. Masa ada massa negatif? Jangan. Ini negatif itu punyanya G. Begitupun di sini, ini negatif punyanya G. Negatif ini punya G. Maka di sini yang benar ditulis adalah, saya tulis ulang, EP sama dengan M, M-nya 1 kilo. Ya, 1 dikali nih negatif G nih, negatif G. Maka di sini adalah negatif 10 dikali dengan nih Y finalnya mana? Y finalnya 0 karena sampai di permukaan tanah. 0 dikurangin Y inisial di ketinggian awalnya adalah 10 meter. 10 meter. Sehingga 1 dikali negatif 10, negatif 10. 0 dikurangi 10 adalah negatif 10. Maka negatif 10 dikali negatif 10 adalah 100 Joule satuannya. Jadi energi potensialnya adalah 100 Joule. Ini merupakan konsep awal dari energi kinetik. Nih, ingat satu hal lagi, negatif ini bukan punyanya M, punyanya G. Saya taruh di awal karena risih nanti kalau ditulis di sini ya. Di antara ini risih, nanti dikiranya M dikurang G, padahal kan M dikali negatif G. Nih. Jadi negatif di sini punyanya G. Nah, ini merupakan konsep awal dari energi potensial untuk yang ketinggian. Nah, sekarang yang B, mudah-mudahan masih cukup ini, nanti kalau enggak ya di sebaliknya gitu ya, make it easy. Nah, yang B ini hubungannya dengan pegas yang ditarik. Misalkan ada ini tembok yang dinding saya paku gitu, sebuah pegas, kemudian saya hubungkan dengan benda bermassa M. Nah, sebentar. Nah, ini dia, saya paku, kemudian saya sambungkan dengan pegas, kemudian ini benda bermassa M. Saya tarik pegas ke sana dengan gaya sebesar Kx. Ya. Nah, ini sebenarnya negatif Kx ya, untuk membuat ini simple gitu, make it simple gitu. Sehingga saya tulis sebagai Kx. Artinya kalau negatif Kx itu semakin jauh jaraknya, semakin berat kan kita tarik. Nah, gitu. Ketika semakin kita tarik benda ini, maka akan semakin berat, semakin besar gaya yang dibutuhkan. Linear dengan X-nya, nilai X-nya gitu. Jadi semakin jauh kita tarik nih, maka gaya yang dibutuhkan akan semakin besar, akan semakin susah kita menarik. Nah, itulah tanda negatif sebetulnya digunakan. Nah, kemudian untuk lanjut ya, dari sini misalkan di sini X0, kita anggap di sini titik equilibriumnya, titik seimbangnya di sini 0, nggak diapa-apain gitu, jadi dia diam aja. Kemudian saya tarik ke sini, sehingga nanti benda itu pindah ke sini. Anggap ini ada pegas hayalnya ya. Jadi ini X sama dengan misalkan ya A lah contohnya. Kita nggak pakai 1 meter, 2 meter karena nanti kita pakai untuk integral, proses integral gitu ya. Lanjutannya adalah jadi gini, kalau misalkan ini A,
ini 0, berarti nanti ini saya tulis X inisial, X final, saya ganti X inisialnya 0, X finalnya adalah A gitu ya. Nah, oke, lanjut. Jadi pegas itu hubungannya terhadap X, sumbu horizontal. Bisa nggak terhadap sumbu Y? Bisa. Bisa juga. Tapi saya gunakan yang horizontal dulu ya, karena yang vertikal udah ini gitu. Jadi ada dua nih, X dan Y. Oke, lanjut ya. Jadi W sama dengan energi, di sini potensial pegas akan sama dengan tuh integral dari. Nah, ini kan saya tulisnya aturan XI ke X final ya. Saya tulis jadi 0 ke A. Gitu aja ya. Nah, ini adalah Fx, F pada sumbu X. Kebetulan di sini Fx-nya sama dengan Kx. Terhadap apa? Terhadap dx. Gitu ya. Nah, kemudian masukkan persamaan semuanya nih, variabel-variabelnya nih dari 0 ke A. Fx di sini kan Kx. Masukkan nilainya Kx dx. Nah, sekarang K ini bisa keluar karena K merupakan konstanta pegas. Ini keluar. Tapi X di dalam karena dia ada hubungannya dengan X yang mau di ini. Dia nggak boleh keluar nih. Dia harus di dalam. Jadi K, kelihatan ya. K 0 ke A, X di dalam dx. Nah, sekarang di depan dx nggak satu lagi nih. Ya, satunya masih ada. Tapi lihat, ada X di sini. Ini nggak boleh dilupakan guys, bahwa X itu di sini pangkat 1. Jadi kalau diintegral nanti hasilnya akan menjadi K dikali ya 1 per. Kalau integral itu 1 per. Ya, 1 per. Pangkatnya 1 kan ini. Pangkat ditambah 1. Jadi kalau pangkatnya 2 ya 2 tambah 1. Kalau pangkatnya 3 berarti 3 tambah 1. Gitu. 1 per 1 tambah 1. X-nya, nah pangkatnya juga 1 ditambah 1. Gitu. dx-nya hilang udah. Nah, ini 0 sampai A. Batas atasnya A, batas bawahnya 0. Maka sama dengan K dikali 1 dibagi 1 tambah 1 adalah 1 tambah 1 2 ya. Jadi 1 per 2 setengah. X pangkat 2. Masukkan batasnya 0 sampai A. Nah, ini dia untuk energi potensial pegas. Masukin nilainya ya. Kayaknya nggak cukup nih. Saya balik dulu. Jadi tadi adalah energi potensial pegas yaitu K setengah E kuadrat 0 A. Atau kita bisa tuliskan setengah K E kuadrat 0 A. Ini boleh. Ini 0 ya. Aduh, gelap. Maka EP sama dengan setengah K kali ini nih. Maka A kuadrat dikurangi 0. Ya kan, batas atas 0 kuadrat sebenarnya, karena 0 kuadrat 0. Ya udah saya tulis saja 0 kuadrat pun 0 gitu kan. Jadi di sini EP-nya sama dengan setengah K A kuadrat. Nah, ini adalah energi potensial pegas. Atau kalau misalkan ini nggak mau 0 sampai A ya boleh, misalkan pakai X inisial X final, maka kan tinggal ganti aja nih. EP sama dengan K. Ini biasanya soalnya kalau di buku itu ada yang pakai A, ada yang pakai delta X. Ini biar nggak bingung saya kasih 2 ya. Kalau yang A itu maksudnya A di sini adalah amplitudo, maksimal simpangan dari pegas kalau di buku. Silakan cari. Nah, ini merupakan di sini amplitudo. Nilai simpangan terjauh gitu ya, amplitudo. Nah, di sini setengah X kuadrat. Masukkan nilai, kalau ini X inisial X final. Karena di fisika juga ada, misalkan X inisialnya 0, nanti X finalnya berapapun gitu ya. Walaupun konsepnya ini pun betul, ini konsepnya. Oke, kesini ya. Maka setengah K sama, masihan saya tulis dulu ulang biar sama kayak sebelahnya gitu. Sama dengan setengah K. Nah, ini masukin X final kuadrat karena yang batas atas dikurang batas bawah. X inisial kuadrat. Atau bisa kita tuliskan energi potensial untuk pegas adalah setengah K delta X kuadrat. Nah, silahkan boleh pakai yang mana aja. Yang penting tahu konsepnya. A ini amplitudo, delta X ini adalah selisih dari posisinya. Untuk X inisial 0, X finalnya berapapun. Misalkan 10, 11, 100, ini adalah delta X atau sebenarnya sama aja kayak simpangan ya. Gitu. Dah.
Nah, ini adalah teori untuk penurunan persamaan untuk energi potensial, bahwa energi potensial itu ada dua ya, berhubungan dengan ketinggian. Dan untuk yang kasus ini hubungannya dengan pegas.